Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Selamat pagi solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pagi ini berjumpa kembali dengan Pak Andi dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5 dengan materi kalimat hauqalah. Apakah kamu tahu tentang kalimat hauqalah itu? Dan bagaimanakah cara melafazkannya? Serta apakah solih dan solihah tahu apa arti dari kalimat hauqalah itu? Yuk kita bahas dalam video pembelajaran berikut ini. Kalimat hauqalah merupakan pengakuan umat Islam atas segala kelemahan terhadap dirinya. Kalimat ini juga sebagai wujud pengharapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Kalimat hauqalah berbunyi la haula wala quwwata illa billah. Kalimat hauqalah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap diri seorang muslim. Segala kesuksesan hanya dapat kita raih dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita tidak mempunyai daya apapun, kekuatan apapun, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalimat hauqalah terdapat dua kata yang sangat ditekankan. Yang pertama yaitu kata haula dan yang kedua adalah kata quwwata. Kedua kata tersebut memiliki makna yang hampir mirip. Haula artinya daya, sedangkan quwwata artinya kekuatan. Haula memiliki makna daya atau potensi yang sifatnya menetap dan terus menerus. Contohnya adalah api yang memiliki daya panas. Panas dari api itu luar biasa panasnya. Apabila kita menyentuhnya, maka kita akan terasa panasnya. Itulah daya. Kemudian bumi memiliki daya gravitasi yang menyebabkan manusia dapat berjalan di muka bumi dengan lancar. Apabila bumi tidak ada daya gravitasi, maka manusia akan mengambang semuanya. Itulah daya atau potensi. Nah, adapun quwwata adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada waktu tertentu. Contohnya apa? Contoh dari quwwata Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pada mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang tidak hangus dibakar api. Tongkat Nabi Musa alaihi salam yang mampu membelah lautan. Itulah contoh dari quwwata atau kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada waktu tertentu dan kepada orang tertentu. Kalimat hauqalah mengandung pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber kekuatan dan daya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Matahari, bulan, dan bintang bersinar karena adanya daya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang terkandung dalam kalimat hauqalah itu apa saja? Yang pertama, hauqalah merupakan pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh karenanya, ketika mengucapkan kalimat hauqalah itu berarti kita yakin akan kemahakekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah.
Yang kedua, kalimat hauqalah mengandung sikap menerima ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman pasti yakin bahwa semua yang ada di dunia ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat hauqalah digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, kapankah kita mengucapkan kalimat hauqalah? Waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca kalimat hauqalah ada beberapa. Yang pertama, ketika kita ditimpa musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat hauqalah. Semisal kita menghadapi kesulitan, kita sedang sakit, kita sedang ditimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan memberikan beban atau cobaan kepada hambanya di luar kemampuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Yang kedua, ketika kita hendak bepergian. Nah, orang yang bepergian dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan apa? Dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Yang artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika kita menjawab kalimat azan, ketika azan berkumandang pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang selanjutnya, waktu untuk mengucapkan kalimat hauqalah adalah ketika kita berzikir selesai sholat. Lantas, apa sih manfaat dari mengucapkan kalimat hauqalah itu? Ada beberapa manfaat apabila kita mengucapkan kalimat hauqalah. Yang pertama, dengan membaca kalimat hauqalah dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyaknya buih di lautan. Nah, yang kedua, dengan mengucapkan hauqalah dapat menghilangkan penyakit. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka ia akan menjadi obat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kebimbangan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, menjadikan jiwa tenang dalam menghadapi masalah. Yang keempat, mendatangkan kekuatan dari dalam diri. Yang kelima, sebagai simpanan di surga nanti. Yang keenam, menumbuhkan sikap rendah hati. Nah, demikian tadi pembelajaran tentang kalimat hauqalah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya di pekan depan. Sekian dari Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.